Shalom. Sekali lagi yang semangat. Shalom. Shalom. Saya percaya kita hadir di tempat ini pada pagi hari ini bukan karena kuat gagah kita, bukan karena hanya keinginan hati kita, tetapi Roh Kudus menggerakkan kita untuk memuji, memuliakan Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur begitu besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat segala kebaikanmu dalam kehidupan kami. Sungguh engkau sobat yang setia. Sungguh engkau Bapa yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mengucap syukur untuk napas kehidupan. Sehingga pada pagi hari ini ya Bapa, kami bisa hadir di tempat ini. Bukan karena kuat dan gagah kami. Kami bisa masih mempunyai keinginan untuk memuji dan meninggikan Engkau ya Bapa. Bukan pula karena kuat dan gagah kami. Tapi karena Engkau, karena Roh Kudus, Kau izinkan tinggal di dalam hati kami. Menggerakkan hati kami. Melembutkan hati kami. Kami ingin masuk ke hadirat-Mu lebih dalam lagi ya Bapa. Pakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidup-Mu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidup-Mu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah
Yesus, apa arti hidup Engkau Yesus? Kau tak berikan nyawamu terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu Yesus. apa arti hidup Engkau Yesus, kau tak berikan nyawamu terbaik sedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Yesus, apa arti hidupku? Kau berharga Tuhan. Ku bersyukur atas kasih karuniamu Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau telah berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur atas kasih Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur menyertamu dalam hidupku. Semua karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu kami ada, kami ada. Terima kasih Yesusku, gunung batuku, panji keselamatanku. Allah, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and
siap memuji Tuhan? Masih semangat? Kasih salam dulu kiri kanan. Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Akan berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Dan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata. Yesus berkata buat kita. Dia layak dipuji, dia layak disembah. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Akan berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, pujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Ya Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata. Ya, terpujilah Tuhan. Dia telah bangkit karena Tuhan apa? Tuhan menyayangi kita. Layak disembah, layak dipuji. Pujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata. Yesus Allah berkata. Yesus Allah berkata. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Lagi. Sebab Tuhan Maha Besar. Dia sungguh besar bagi kehidupan kita, dalam kehidupan kita, bagi Anda dan saya.
duduk Bapak Ibu. Saya pagi hari ini rindu untuk menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali datang dalam ibadah kita pagi hari ini. Saya persilahkan berdiri. Silakan, terima kasih. Silakan. Ada 2 orang ibu-ibu yang baru datang pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah bersama kami di GBI Rock Tenggarong. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk menabur lewat persembahan umum. Dan juga perlu saudara ketahui bahwa persembahan ini dapat Bapak Ibu berikan melalui amplop yang sudah diedarkan oleh pastor. Jika ada yang belum mendapatkan amplop, mungkin bisa dibantu. Baik, terima kasih. Persembahan juga bisa dilakukan melalui barcode yang ada di kursi, di belakang kursi kita masing-masing. Itu ada barcode. Jika Bapak Ibu berkenan untuk memberikan persembahan melalui barcode, maka bisa melalui barcode tersebut. Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Kau telah berkati kami, boleh hadir di tempat ini ya Bapa. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh berkati persembahan ini boleh menjadi kebaikan bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan ya Bapa. Mungkin yang kami berikan ini juga hanya sebagian kecil dari berkat-Mu yang hadir dalam kehidupan kami ya Bapa. Tapi kami percaya ya Tuhan, berkat-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupan kami ya Bapa. Sekecil apapun yang kami berikan ataupun apapun yang kami berikan ya Bapa, kami berikan dengan sepenuh hati, dengan setulus hati ya Bapa. Biarlah Tuhan berkenan menerima persembahan kami ini ya Bapa sebagai dupa yang harum di mezbah-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Dan kami naikkan persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan memberikan persembahan di kantong persembahan di belakang. Welcome Werok Beloved. Kita mau ajak kalian semua buat nongkrong bareng di IC Komsel setiap Kamis jam 7 malam. Teman-teman datang saja apa adanya ya, karena kami senang banget kalian bisa bergabung bersama kami. Ini tempat di mana kita bisa bro bareng, kenal Tuhan lebih dalam, dan dapetin komunitas yang support kita. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan ya. Nah, ini nih sosial media kita.
Teman-teman jangan lupa follow dan share ya sosial media kita biar makin banyak anak muda yang bisa kenal Tuhan dan dapetin komunitas yang sehat. Setiap kali ada event atau konten baru, like dan share dong biar makin banyak yang diberkati. Yuk kita bikin Yesus terkenal lewat hidup kita. Nah, teman-teman mau melayani? Let's go! IC Komsel Youth lagi open recruitment nih buat tim pelayanan. Kalau kamu punya passion di musik bagian worship dan band, multimedia di bagian video, editing dan desain, atau sosial media di bagian content creator, admin, dan strategi digital, boleh dong, tapi ada syaratnya. Teman-teman harus siap bertumbuh, ikut pemuritan, aktif di IC Komsel dan ibadah, dan tentunya teman-teman mau berproses dong. Kalau kalian excited buat melayani Tuhan, langsung DM atau hubungi Kapia ya. Come on guys, be a part of something bigger. Let's serve together and make an impact. So, join now lewat iConnected Komsel, di mana kita akan selalu terhubung. See you di Komsel guys. God bless you. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Jangan lupa datang merok le. Oke. Shalom warga kerajaan. Pernah saya sampaikan ada orang tanya pada saya, bahasa apa yang dipakai di Taman Eden? Apakah itu bahasa Ibrani? Atau ada yang tanya apa itu bahasa Mandarin? Karena jumlahnya banyak. No. Bahasa di sana adalah LGM. Love, Grace, and Mercy. Ketika ada hadirat Tuhan dalam hidup keluarga kita, di dalam hati kita, maka yang ada pengampunan, pengertian, kasih mesra, nasihat, seperti yang dikatakan Efesus pasal 2. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya sudah sampaikan minggu yang lalu bagaimana contoh kita adalah Sang Kristus, yang darah pemercikannya berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Habel darahnya menuntut balas kepada kakaknya. Satu yang membunuh, satunya menuntut balas, sama aja. Tidak ada pengampunan sampai Kristus datang. Maka saudaraku, dia disebut the last Adam. Kalau the second Adam itu Kain. Kita tahu betapa buruknya dia. Dan firman Allah mengatakan ada seorang muridnya yang luar biasa. Ini mungkin termasuk ya the 70. Bukan yang 12 tapi yang 70. Yaitu Stefanus, pemimpin diaken daripada gereja mula-mula di Yerusalem. Mereka dipilih pertama karena reputasi yang baik, karena karakter yang baik, penuh dengan Roh Kudus, penuh hikmat, penuh dengan anugerah, penuh dengan kuasa, penuh dengan firman. Pokoknya full semuanya deh. Dan apa yang terjadi? Mereka menganiaya dia. Dan saudara yang kasih Tuhan, tidak ada orang bisa melawan pembicaraannya. Dan wajahnya berseri-seri seperti malaikat. Yesaya 60 berkata, nahar, berseri-serilah, supaya orang tahu ada kemuliaan Tuhan dalam kita. Dan kita tahu bagaimana dia menyampaikan firman Tuhan yang terpanjang dalam khotbah. Kalau Petrus kan cuma 3 menit, 2 menit. Dia panjang sekali, dia cerita, the God of glory memanggil nenek moyang kita Abraham. Dia berkata pada para pemimpin orang Israel saat itu. Dan dia menyatakan di sepeda Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia berbicara dari Abraham sampai kepada Musa, sampai kepada David, dan kepada the just one, yaitu Jesus Christ. Orang benar dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dan pada waktu dia menyampaikan itu, orang bukan bertobat. Tertusuk hati mereka, dan mereka marah, saudaraku, sangat marah. Dan mereka membawa dia keluar kota. Saya berada di satu tempat yang dikatakan di sinilah Stefanus dirajam. Itu masih ada cekungan begitu. Dan keluar dari kota lama Yerusalem, the gate of lion. Dia betul-betul saudaraku, betul-betul seperti singa dari suku Yehuda, seperti Tuhan dan gurunya Yesus Kristus. Saudaraku, dia menatap mereka dan tanpa tedeng-aling-aling, hai orang yang keras kepala, ya, yang tegar hatinya, kamu membunuh orang benar. Mereka marah sekali dan merajam dia dengan batu. Tetapi ini saudaraku, ya seperti saya katakan, kalau mengampuni orang luar gampang. Tapi ini pemimpin loh.
Pemimpin secara agama paling tinggi, imam kepala, jadi pengajar Taurat dan sebagainya. Dan dia berseru, ya Tuhan Yesus, jangan tanggungkan dosa mereka, seperti yang lakukan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sebab pada akhir dari 7 perkataan Yesus di salib, ya Father, I commit thee my spirit. Kita terdiri roh, jiwa, dan tubuh. Sambil berlutut-berlututnya apa? Menyembah, saka, proskuneo, ya. Dengan perkataan itu meninggallah dia. Dan di sana ada seorang muda yang membawa pakaian dari orang-orang yang mengeksekusi Stefanus. Dan dia adalah Saul dari Tarsus. Dan saya percaya itu memberikan dampak luar biasa kepada dia. Dan dia menjadi rasul yang luar biasa. Menjadi Paulus, Rasul Paulus yang hebat itu. Karena itu saudara, ketika saudara mengampuni, kemuliaan Tuhan akan muncul dari kita. God bless you warga kerajaan. Amin. Haleluya. Baik saudara kekasih, kita menyiapkan hati kita untuk belajar bagian dari firman Tuhan. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Pujian ini sekali. Meskipun doaku menolongku, meskipun di dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya ucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit.
Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, begitu percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau sudah memberkati kami lewat pujian penyembahan kami ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman ini boleh tumbuh berbuah dalam hati kami Tuhan. Dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. 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 Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Terima kasih tim Present Worship, hari ini saya sangat diberkati sekali. Haleluya. Saya percaya ketika pujian itu lahir dari hati kita, itu rasanya beda Bapak Ibu, benar nggak? Ya, saya mungkin nggak terlalu panjang hari ini karena kita sudah berbicara dari Januari, Februari ini sudah akhir ya. Nanti Maret lanjut lagi di khotbah tentang mengampuni, memilih mengampuni. Ya, saya berharap Bapak Ibu mungkin kita, khotbahnya mengampuni lagi ya kan? Kan susah, saya sudah mengampuni. Saya berharap Bapak Ibu tidak ada yang memberontak pagi hari ini. Amin. Saya percaya bahwa jemaat di sini semuanya penurut. Gak ada yang nurut ya. Sebelumnya coba angkat tangannya dulu semua. Coba gini kan. Ya. Nah itu bukti Bapak Ibu penurut. Saya suruh mau loh. Maaf ya Pak Heru, orang tua saya kerjain Mbah. Sorry ya. Puji Tuhan saudara. Kalau Tuhan sering mengingatkan kita tentang sesuatu, ada yang belum selesai dalam diri kita. Petrus ketika dia menyangkal Yesus, berapa kali Tuhan Yesus ingatkan? 3 kali. Karena Tuhan tahu ada yang belum selesai dalam dirinya. Kadang-kadang kita tidak menyadari di dalam diri kita itu belum sepenuhnya mengampuni. Belum sepenuhnya mengampuni. Bagi kita saya sudah mengampuni dia. Saya sudah mengampuni A dan si B. Coba toleh kanan kirinya, lihat temannya di belakang, di kiri kanan. Ada marah gak ya? Saya sama dia lihat mukanya, saya sebel gak kira-kira? Ayo yang belum lihat mukanya, saya curiga ada sesuatu. Ada udang di balik batu. Iya, ada sebuah cerita, ada pemuda namanya Andi. Ya, di sini nggak ada namanya Andi ya.
Di mana? Oh, di sekolah, di kantor ada juga kayaknya. Ya, Andi ini seorang pekerja keras. Dia dikenal dengan pribadinya ramah sekali. Dalam kesehari-harian dia itu dia tampak bahagia, selalu membantu orang lain ya. Ya pokoknya baik lah ya. Tapi tanpa dia sadari ada luka lama yang membekas di hatinya. Karena beberapa waktu sebelumnya, di tahun sebelumnya beberapa tahun, dia punya teman namanya Budi. Ada Budi di sini? Enggak ada. Jadi kalau saya sebut nama saya salah nanti. Namanya Budi. Dia pernah, kenapa Pak? Oh sebelum, ya berdoalah nanti ada nama Andi, Budi jadi jemaat di sini. Amin. Ya sama keluarga-keluarganya. Ya jangan satu aja. Ya Budi ini pernah mengkhianati Andi. Mereka dua punya bisnis. Ya. Dan singkat cerita Budi ini mengkhianati Andi sehingga Andi ini mengalami kerugian yang sangat besar karena dia ditipu habis-habisan sama si Budi. Ya, manusiawi kita pasti marah ketika kita ditipu oleh teman kita, dikhianati oleh teman kita, apalagi orang itu adalah orang yang kita percaya. Benar gak? Ya, pasti ada rasa pahit di dalam hatinya, ada sesuatu yang dendam mungkin ya. Tapi Andi memilih ya sudahlah saya memaafkan Budi, nggak ada gunanya saya simpan dendam. Itu katanya Andi. Tetapi meskipun Andi itu berpikir bahwa dia telah mengampuni, kenyataannya berbeda. Setiap dia dengar nama Budi, ya Andi dengar nama Budi dia nggak suka. Ada rasa hatinya tuh ngelitik gitu. Dia pernah, bahkan enggak bagusnya Andi sudah mulai tidak mau berkomunitas kalau di situ ada namanya Budi. Ya, dia nggak mau berkomunitas kalau ada namanya Budi. Nah, di satu hari mereka ada komsal. Ada komsal, pembicaranya bilang begini, mengampuni bukan hanya soal mengatakan aku memaafkanmu, tetapi juga soal melepaskan rasa sakit. Kemarahan dan dendam yang tinggal di hati kita, kadang-kadang kita berpikir kita sudah mengampuni, tetapi hati kita masih terikat dengan luka itu. Coba cek-cek hati kita. Mungkin saya noleh ke Esra, saya noleh gini ya, apa ya? Saya ungkit, oh dulu Esra giniin saya gitu loh. Padahal kami sudah pernah rekonsiliasi, tapi masih ada yang tersisa. Itu artinya kita belum benar-benar mengampuni. Lalu Andi merenung, dengan kata lain ya, pengampunan sejati melibatkan melepaskan emosi negatif dan perasaan dendam, bukan hanya sekedar ucapan permintaan maaf. Kata-kata ini membuat Andi merenung, dia mulai bertanya dalam dirinya, apakah aku benar-benar mengampuni Budi? Mengapa aku merasakan sakit tidak nyaman ketika saya dengar nama Budi tadi? Itu. Setelah dia merenung, menyadari kayaknya ada yang salah dalam diri saya ini. Gak bisa kalau kayak gini. Saya pun tidak bertumbuh di dalamnya. Akhirnya dia memutuskan untuk rekonsiliasi dengan Budi. Dia ketemu sama Budi. Dia bertemu dengan Budi bukan mengharapkan Budi minta maaf sama dia. Jadi Bapak Ibu ketika kita rekonsiliasi jangan harapan kita. Saya contoh dengan Esra. Harapan saya Esra minta maaf kepada saya, begitu juga Esra berharap maaf dari saya. Tidak akan pernah terjadi pemulihan kalau kita hanya menuntut orang lain untuk mengerti keadaan kita. Dia datang kepada Budi, dia ngomong sama Budi, aku ingin jujur ya,
Selama ini aku pikir aku sudah memaafkan kamu, tapi ternyata aku masih menyimpan rasa sakit. Hari ini aku benar-benar melepaskan pengampunan. Aku benar-benar memaafkan kamu sepenuhnya. Ketika Andi mengatakan itu, hatinya lega, plong, ketemu Budi ya santai aja, gak ada rasa apapun, dendam, sakit hati atau gimana. Ya. Jadi coba periksa hati kita benar-benar gak sih mengampuni? Ya, saya ngajak kita baca di Mazmur 34 ayat 19. Boleh Bapak Ibu? 1, 2, 3. Amin. Amin. Jadi jelas ya, di sini dikatakan manusia itu pasti ngalaminya patah hati, terus sakit hati itu pasti. Makanya ayat ini muncul. Tapi pertanyaannya, sampai kapan kita mau simpan luka itu? Sampai Tuhan Yesus datang? Siapa yang nyaut tadi ya? Ya, mengapa? Mengapa kita harus melepaskan luka itu? Ya, yang pertama karena apa? Luka membawa kepahitan. Di Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya, menjauhkan diri dari kasih karunia Allah itu berarti seseorang itu mulai kehilangan hubungan yang erat dengan Allah. Yaitu tidak percaya lagi kepada Tuhan, hidup dalam dosa tanpa pertobatan, mengabaikan firman Tuhan dan persekutuan dengan sesama orang percaya. Ketika kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, dia akan kehilangan bimbingan, dia akan kehilangan kekuatan rohani, sehingga mudah jatuh dalam kepahitan, dalam dosa, dalam konflik. Saudara, kepahitan itu bukan definisi kepahitan bukan hanya orang sering berpikir saya kepahitan dengan Esra karena Esra nyakitin saya. Kepahitan tidak selalu seperti itu. Iri hati itu bisa menyebabkan kepahitan. Yang mengerti katakan amin. Contoh Saul, ya. Saul dan Daud. Kalau kita baca, Daud ada nyakitin Saul enggak? Enggak ada. Tapi Saul pahit kepada Daud. Hanya karena apa? Dia iri ketika para penari-penari itu, ya mungkin tadi kayak Bu Mary di sini, ya worship leadernya lah ya, singersnya memuji Ada yang bilang Saul membunuh beribu-ribu katanya, terus Daud berlaksa-laksa. Ada rasa cemburu dalam hati. Coba lagi toleh kanannya, kirinya belakang. Saya iri enggak? Jangan suaminya, jangan. Kalau suami enggak boleh lihat. Otomatis kan langsung diampuni tuh Bu Sandra sama Pak Herman misalnya. Oh ya, saya harus ngampuni dia. Tapi kalau Pak Herman lihat Bu Iin atau Pak Andreas, kira-kira ya gitu ya. Contoh aja, ayo. Ya, ini iri hati itu bisa menyebabkan kepahitan. Coba tanya, kita masih iri enggak sama orang? Aku enggak bisa ngampunin dia. Pas ditanya, memang dia pernah nyakitin kamu? Enggak, saya iri dia punya mobil. Saya iri dia cantik atau dia ganteng. Saya iri dia tinggi, saya pendek. Saya iri hidungnya dia mancung, saya pesek. Percuma hidup seperti itu, ya. Jangan cuma nyakitin diri sendiri hanya karena kita ingin kelihatan kita lebih benar dari orang lain. Oh, saya nggak ada masalah kok sama dia. Terus kok kenapa nggak teguran? Kenapa dicuekin? Katanya nggak ada masalah.
Yakin. Yang ketawa pasti tahu ini. Ya, jangan kayak Saul diam-diam kepahitan dengan Daud. Padahal Daud gak ngapa-ngapain dia, nyakitin juga enggak. Yang kedua, luka menghambat pertumbuhan rohani. Itu akan menghambat pertumbuhan saya dan saudara. Kalau kita masih menyimpan luka, masih menyimpan dendam, Tuhan juga sulit mau bekerja buat kita. Karena apa? Kita gak buka diri, kita gak buka hati. Buat Tuhan pulihkan keadaan kita. Misalnya, maaf ya kalau saya sebut-sebut nama, udahlah suami saya lebih aman saya sebut. Oke. Langsung gini-gini. Ya, misalnya Pak Theo kepahitan dengan Pak Kasmuri misalnya. Nah, pahitan. Pak Theo nggak mau ke gereja atau ke Rockman hanya karena kepahitan lihat Pak Kasmuri. Lebih parah lagi kepahitan sama pemimpinnya. Ya, siapa yang nggak bertumbuh di sini? Dia suami saya itu, Pak Theo yang nggak bertumbuh. Akhirnya dia menjauhkan diri dari persekutuan. Padahal di sana itu pasti ada banyak kesaksian orang dipulihkan. Dia nggak dengar. Jadi itu yang menghambat, pahitnya hati dia, itu menghambat dia dalam bertumbuh secara rohani. Yang ketiga, luka menjauhkan kita dari rencana Tuhan. Contohnya Yusuf. Yusuf memilih apa? Untuk mengampuni saudara-saudaranya. Dan ketika dia memilih untuk mengampuni mereka, dia melihat dan dia menerima rencana Tuhan yang besar dalam kehidupannya. Yang mengerti katakan amin. Amin. Pengampunan adalah perintah Tuhan dan merupakan ciri khas serta identitas orang percaya sebagai pengikut. Yesus tidak hanya memerintah kita untuk mengampuni. Tuhan sendiri sudah memberi teladan di kayu salib. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu teladan yang Tuhan sudah perlihatkan kepada saya dan saudara. Dalam hal mengampuni kita tidak mampu ketika memakai kekuatan kita sendiri. Kita perlu apa? Tuhan hadir dalam hati kita. Kalau hanya mengandalkan kekuatan kita, kita nggak pernah berada dalam fase mengampuni dan saling mengampuni. Bagaimana cara kita bisa lepas dari luka batin, luka hati kita? Akui di hadapan Tuhan. Di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu adalah langkah pertama untuk kita dipulihkan oleh Tuhan, yaitu kita membawa rasa sakit itu di hadapan Tuhan. Mungkin next Will, tolong. Ya. Akui di hadapan Tuhan. Yang kedua, fokus pada janji Tuhan. Di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Fokus kepadanya Tuhan. Tuhan tidak menciptakan saya dan saudara untuk berseteru. Ada amin? Tuhan tidak ciptakan di dalam komunitas ini tidak ada kerukunan. Tuhan tidak pernah menciptakan atau suruh kita untuk selalu sakit hati, iri terhadap satu dengan lain. Tetapi rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Jadi kalau ada iri hati, nggak ada sejahtera, nggak mungkin ada sejahtera di situ. Jadi melepaskan luka itu melibatkan iman,
pengampunan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Karena dia adalah sumber penghiburan dan penyembuhan yang sejati. Ya. Lalu apa yang terjadi setelah kita mengampuni, melepaskan luka? Yang pertama, hati kita pasti dipulihkan. Next, Will. Hati kita dipulihkan. Hati yang dipulihkan. Di Filipi 4 ayat 7. Boleh bantu saya? 1, 2. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Hati kita pasti dipulihkan. Keluarga kita pasti dipulihkan. Pekerjaan kita, usaha kita dipulihkan. Kalau nggak percaya, tes sendiri. Mungkin hari ini ragu, masa. Dites saja. Tetap kebenaran yang menang. Yang kedua, berkat yang mengalir. Di dalam kitab Ayub 42 ayat 10, mungkin minta tolong Will ditampilkan, saya nggak tampilkan. Coba di Ayub 42 ayat 10. Ayub itu kita tahu dia pernah marah sama teman-temannya enggak? Sampai dia bilang begini, penghibur sialan. Coba kalau kita dibilang sialan lu itu udah kesel banget kan? Nah, itu sama dengan Ayub. Nah, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Setelah Ayub mendoakan teman-temannya yang dia bilang tadi, hei penghibur sialan itu, Tuhan memulihkan dia berapa kali? 2 kali lipat dari apa yang dia punya. Ya, jadi hasil dari kita melepaskan luka. Kedua tadi, berkat yang mengalir. Yang ketiga adalah hubungan yang diperbaiki. Dengan melepaskan luka, kita membuka pintu untuk hubungan yang lebih sehat. Ya. Oke, kita bilang begini, saya sudah mengampuni dia kok, saya sudah memaafkan apa yang sudah dia lakukan kepada saya. Tetapi yang paling tersulit dalam kita, ketika ada orang lain sudah menyakiti kita dan kita mengampuni, apakah bisa hubungan itu kembali baik lagi? Hubungan dari tadi karena saya contohnya ke Ezra ya, saya Ezra lagi ya. Apakah bisa hubungan saya dengan Ezra baik kembali ketika saya mungkin menyakiti dia? Bisa nggak? Bisa. Sangat-sangat bisa, asal ada komitmen dari dua belah pihak. Ketika rekonsiliasi bukan setelah rekonsiliasi gitu ya. Daud sama Saul itu ada waktu mereka rekonsiliasi. Waktu ada di gua yang Daud potong ujung jubahnya, itu dia sembunyi. Nanti dia panggil Saul, aku bisa aja loh bunuh kamu. Coba lihat ini ada katanya. Waktu itu Saul menangis loh. Saul menangis lalu dia doakan. Itu rekonsiliasi kan? Ada mereka sudah pelukan, cipika-cipiki. Tetapi yang mau ada pemulihan hanya pihak Daud. Saul nggak mau. Tidak akan pernah Saul sampai mati dia belum mengampuni Daud. Mau kemana? Sakit hati kita mau bawa sampai mati? Tidak ada pemulihan. Bisa akrab kembali asal kedua belah pihak berkomitmen. Kalau saya sama Ezra rekonsiliasi kami cipika-cipiki. Tapi hanya Ezra yang mau berteman dengan saya nggak mau. Tidak akan pernah terjadi namanya pemulihan seutuhnya.
Jadi harus dua-duanya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti rekonsiliasi sama teman, harus dua-duanya, nggak bisa komitmen cuma satu. Rumah tangga pun berantakan kok, kau cuma yang mencintai, menghargai itu hanya suami. Atau sebaliknya, pasti berantakan. Karena langkahnya sudah berat kayak kita berdiri di satu kaki. Bisa dipulihkan asal ada komitmen dari kedua belah pihak. Hubungan yang sehat membutuhkan apa? Komitmen. Terus gimana? Saya sama dia kayak mana? Ya, itu urusan dia. Saya sudah mengampuni, urusan dia. Ezra sudah mengampuni saya nggak bisa, urusan saya. Saya yang melukai hati saya sendiri. Ezra sudah bebas, walaupun dia datang, Kak, Kak Elda, saya selalu begitu. Dia udah beres dengan dirinya sendiri, dia udah beres, saya sudah selesai. Biar aja Elda berproses dengan dirinya sendiri. Tapi sampai kapan? Kalau kita tidak membuka hati untuk sebuah pemulihan dalam kehidupan kita. Jangan pedulikan orang yang lain yang belum mengampuni. Temukan kedamaian dalam diri kita sendiri dengan mengetahui bahwa Anda telah melakukan yang terbaik untuk memperbaiki kesalahan. Saya ulangi. Jangan pedulikan orang lain yang belum mengampuni. Tetapi temukan kedamaian dalam diri Anda ketika Anda mengetahui bahwa Anda telah melakukan yang terbaik untuk memperbaiki kesalahan. Jadi jangan mau diperbudak. Saya sebentar lagi selesai loh Bapak Ibu. Firman Tuhan yang sangat singkat sekali. Saya percaya dari Januari, Februari udah kita mendengar tentang pengampunan. Saya percaya bahwa setiap kita berproses. Memiliki hati yang dipulihkan, berkat yang mengalir itu ada. Hubungan yang diperbaiki satu dengan yang lain. Jangan mau diperbudak oleh rasa sakit, dendam, amarah, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Mungkin saya undang para pelayan altar. Melepaskan luka, ya, judul khotbah saya pagi hari ini, lepaskan luka, lepas, raih berkat. Lepas, raih berkat. Ya. Melepaskan luka berarti menyerahkan rasa sakit kepada Tuhan dengan memilih mengampuni dan membiarkan kasih karunia Allah menyembuhkan hati kita yang terluka. Meraih berkat. Raih berkat berarti ketika seseorang melepaskan luka dan memilih mengampuni, ia membuka hatinya untuk menerima berkat dari Tuhan. Ketika kita sudah mengampuni, Tuhan tahu, oh Ezra sudah siap, saya kasih dia berkat. Oh Yanti sudah siap, saya kasih berkat. Oh Pak Kasmuri sudah siap, saya kasih berkat. Berkat bukan hanya tentang materi saja ya, tetapi damai sejahtera, sukacita, hubungan yang lebih dekat kita kepada Tuhan. Hubungan kita jadi lebih dekat kepada Tuhan ketika mengampuni. Ingat, Ayub doakan teman-temannya. Jangan lupa doakan orang yang sudah menyakiti kita. Berkat itu buat kita kok, bukan untuk orang itu. Itu masalah hati dia sendiri, dia mau mengampuni atau tidak. Ya, puji Tuhan, saya percaya, berharap bahwa firman ini singkat sekali, tapi boleh membekas dalam hati setiap kita. Ya, puji Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelum masuk dalam perjamuan kudus, saudaraku, coba munculkan Yakobus 3 ayat 16. Tadi disinggung tentang iri hati.
disinggung tentang iri hati, disinggung tentang mementingkan diri sendiri. Kita nggak mau memaafkan kesalahan orang lain. Itu biasanya urusannya sama ego, saudara. Sama ego kita, gengsi. Dan terkadang saya nggak salah kok, dia yang salah. Tapi di sini Yakobus 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara bisa tulis satu persatu. Kekacauan demi kekacauan, perbuatan jahat demi perbuatan jahat, itu cuman mengikuti, itu cuman produk, saudaraku. Ketika saudara ada dalam sebuah frekuensi iri hati, mementingkan diri sendiri. Jadi, saudaraku, kalau firman Tuhan sudah disampaikan di hari ini, kita cek ke dalam. Firman Tuhan itu seperti kaca, saudaraku. Apa yang ada dalam kehidupan kita tadi dikatakan bahwa lepaskan luka, raih berkat. Ketika saudara mau melepaskan, dan saudara itu adalah sebuah keputusan kehidupan kita untuk kita melepaskan luka itu, saudaraku. Karena ketahuilah, Tuhan tidak bisa memulihkan apapun di dalam kehidupan kita yang tidak mau kita lepaskan. Dia tidak bisa bekerja banyak di dalam kehidupan kita. Ketika dia pergi ke satu kota di mana dia dilahirkan, orang tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Dia bilang bahwa bukankah dia ini adalah anak tukang kayu? Dan coba tebak apa yang terjadi, saudaraku. Tidak ada yang mujizat apa-apa yang terjadi di kota itu. Sebab mereka tidak membuka hatinya untuk Kristus. Tuhan tidak bisa berbuat banyak di dalam kehidupan kita ketika kita gak mau lepaskan, saudara. Kita gak mau lepaskan luka kita. Tidak ada ruangan, saudaraku, untuk merasakan damai sejahtera itu. Dan kepahitan demi kepahitan itu terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga ada kekacauan, ada perbuatan jahat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Saudaraku, mari kita ambil roti yang sudah diberikan kepada kita hari ini. Ketahuilah saudara, bahwa oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita menjadi berarti. Coba angkat lagu yang tadi. Yesus, apa arti hidup? Sambil saudara angkat roti ini. Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih. Sekali katakan, Yesus apa arti hidupku? Yesus apa arti hidupku? Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Tuhan, kami tahu oleh karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib kami berharga. Dulu kami gak berharga, Tuhan Yesus. Tapi oleh karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kutuk Engkau sudah ubah menjadi berkat. Sakit sudah Engkau berikan kesembuhan di dalam kehidupan kami. Luka sudah Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemampuan kami untuk dapat melangkah Tuhan Yesus secara khusus. Untuk dapat mengampuni. Untuk dapat menghapuskan luka kesalahan-kesalahan daripada orang yang kami kasihi. Orang yang berarti di dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah memampukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, hamba-Mu akan melihat terobosan di dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Di mana ketika kami boleh mengampuni Tuhan Yesus, berkat itu mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, doa kami tidak terhalang.
Bahkan aku percaya bahwa isi daripada doa yang dikatakan oleh umat-Mu di tempat ini berubah, Tuhan Yesus. Amin. Memberkati orang lain, menghidupkan kehidupan orang lain, mengangkat kehidupan orang lain. Dan juga Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, bahwa ketika kami memberikan pengampunan dan kami rekonsiliasi dengan orang-orang yang bersalah kepada kami, Engkau berkenan atas kehidupan kami. Amin. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini Bapak Ibu, ini adalah bukti pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Amin. Mari kita terima bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan, saudaraku. Sekali lagi saya sampaikan, darah daripada Habel yang tercurah, yaitu darah ketika dia dihabisi oleh Kain kakaknya, sebab iri hati. Darah itu yang jatuh ke tanah, berteriak pembalasan, berteriak balas dendam, berteriak penghakiman. Ada sebuah rasa lapar untuk menyelesaikan secara hal yang tidak baik. Tapi saudaraku, ketika darah Kristus jatuh di atas kayu salib, dia berkata pengampunan. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan itu membebaskan Tuhan. Membebaskan kesalahan-kesalahan orang yang telah menganiaya, bahkan membunuh Tuhan kita. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami bersekutu dengan darah yang begitu mahal ini. Biarlah ada kuasa pengampunan, kuasa rekonsiliasi, kehidupan yang nyata itu menyatu dengan kehidupan kami. Sehingga kami tidak sama lagi Tuhan. Kami tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kepahitan yang merugikan kehidupan kami. Amin. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami bersekutu dengan darah ini, kuasa-Mu mengalir di dalam kehidupan kami. Amin. Memampukan kami untuk hidup mengasihi dan berdamai dengan sesama kami. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi, yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Sing praises to
bermanifestasilah terhadap setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kau yang akan memberikan kemampuan Tuhan untuk kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan, aku secara khusus Tuhan Yesus berdoa untuk jikalau ada benih-benih Tuhan Yesus yang bisa menjadi konflik di dalam keluarga, di dalam pertemanan, yang bisa membuat menjadi retak hubungan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan sembuh luka itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, iblis tidak boleh bermain di area itu. Aku usir, aku patahkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami lemah, kami terbatas, Engkau tidak terbatas. Tapi Engkau yang hidup di dalam kehidupan kami, Engkau yang akan memampukan kami Tuhan Yesus. Tuhan, ada damai sejahtera dalam rumah tangga. Ada damai sejahtera dalam keluarga besar. Ada kesatuan hati dalam keluarga besar, kakak beradik, adik kakak, mertua menantu. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada benih keretakan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah rancangan-Mu sempurna dalam kehidupan seluruh umat-Mu. Teman, juga teman dekat Tuhan Yesus, saudara rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Tidak ada benih-benih keretakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau firman-Mu boleh diberitakan hari ini dan kami akan meresponnya. Kami akan menjalani firman-Mu Tuhan Yesus. Berikanlah kami kesempatan untuk mengampuni kesalahan. Biarlah kiranya kesalahan itu tidak menyakitkan hati kami, tapi membuat kami bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera-Mu atas kehidupan kami. Dan sebentar kalau kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah kiranya Engkau sendiri yang memberikan berkat di atas kehidupan kami. Mari sama-sama Bapak Ibu, kita angkat tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan saudara damai sejahtera, shalom yang berasal daripada Allah Bapa. Damai sejahtera itu tidak sama dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Dunia tidak bisa mengambil damai sejahtera itu dari kehidupan saudara. Apapun situasinya, apapun kondisinya. Biarlah kiranya berkat yang terbaik daripada Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu turun di atas kehidupan saudara semua. Dimanapun engkau berada, apapun engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Saudara adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saudara adalah orang-orang yang bukan hanya menjadi penjaga kota, tapi saudara adalah orang-orang yang berdoa dan menjadi kebanggaan daripada kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu yang engkau kerjakan itu akan memiliki nilai tambah bagi orang-orang yang bersama dengan saudara. Dan kehidupan saudara menjadi jawaban. Kehidupan saudara menjadi berkat dan membawa damai bagi orang-orang di sekitar saudara. Diberkatilah ketika engkau masuk, diberkatilah ketika engkau keluar, dan damai sejahtera Tuhan menjaga dan melindungi kehidupan setiap saudara. Terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat yang terbaik, sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.